Yoho, apa kabar nakama semuanya? Tidak terasa tahun 2021 ini tinggal tersisa kurang lebih 4 bulan lagi. Artinya kita sudah menjalani 2/3 dari tahun ini. Rasanya seperti baru kemarin ketika kita merayakan tahun baru 2021. Ada banyak hal yang terjadi di tahun ini, dan kami begitu bersyukur rasanya di tahun 2021 ini kami menjalani kehidupan yang lebih baik ketimbang tahun 2020. Dan kami harap nakama semua juga merasakan hal yang sama. Mengenai manga One Piece, ada satu topik yang ingin kami bicarakan, yakni mengenai karakter yang konon katanya akan dimunculkan di akhir cerita One Piece, yakni mengenai karakter yang mengenakan penutup mata. Sehingga itulah hal yang akan kita bicarakan. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Sudah 20 tahun lebih manga ini berjalan. Sudah banyak wawancara yang Eiichiro Oda lakukan. Sudah banyak jam pesta yang Eiichiro Oda lewati. Sudah banyak SBS yang Oda jawab. Dan beberapa dari wawancara Eiichiro Oda biasanya mengandung unsur jawaban yang menarik. Seperti contohnya adalah pada tahun 2007, kami mencoba untuk mencari sumber lengkapnya mengenai perkataan atau surat yang Eiichiro Oda tulis di tahun 2007 ini. Namun kami hanya menemukan sepotong saja. Yang kami menemukan di Reddit bahwa di sini bertuliskan, di 2007 Eiichiro Oda pernah berkata, di scene terakhir serial One Piece akan muncul bajak laut yang menggunakan penutup mata. Aku gatal untuk menggambar karakter ini. Karena itu ketika ada seorang bajak laut muncul dengan penutup mata, artinya kita sudah dekat dengan ending dari manga One Piece. Ya, kurang lebih isi suratnya seperti itu. Di sini kita juga digambarkan ilustrasi dengan tokoh yang menggunakan penutup mata. Ya, penutup mata ini seakan-akan seperti seorang bajak laut sungguhan. Eiichiro Oda di sini menggunakan perumpamaan karakter Luffy dan juga Goldie Roger. Nah, sampai saat ini beberapa orang masih sering mendiskusikan tentang siapa sebenarnya tokoh yang akan muncul dengan penutup mata tersebut. Apakah orang yang kita kenal? Apakah karakter baru atau siapa? Sosok bajak laut. Kebanyakan dari tokoh bajak laut di dunia One Piece sendiri tidak merepresentasikan seperti seorang bajak laut. Seperti contoh, Big Mom adalah seorang bajak laut yang hanya menggunakan daster. Lalu Luffy yang menggunakan kaos dan juga celana pendek kesayangannya. Mungkin karakter yang paling dekat dengan bajak laut adalah Kurohige. Lalu sosok Goldie Roger itu sendiri terlihat mirip seperti seorang bajak laut. Namun bagi kami, dibanding dengan seorang bajak laut, Roger lebih condong ke seperti seorang bangsawan yang ingin mengarungi lautan. Karena pakaiannya terlalu keren untuk seorang bajak laut. Bagi orang awam, mereka bisa tahu orang tersebut bajak laut atau bukan dari dua hal. Yang pertama adalah dari topi bajak lautnya, atau yang kedua adalah dari penutup mata yang ia gunakan. Dan Eiichiro Oda sejauh ini menghindari menggambar karakter bajak laut dengan penutup mata sebelah. Karena mungkin Oda ingin menyiapkan karakter ini untuk pertunjukan akhir. Artinya Eiichiro Oda ingin menunjukkan seluruh aspek bajak laut pada detik-detik terakhir manga ini. Luffy sendiri di arc Wano Kuni ini sudah mulai berkembang stylenya. Ketika Luffy berangkat ke Onigashima, ia digambarkan mengenakan jubah seperti Goldie Roger. Dan ya, itu betul-betul menambah karakter Luffy menjadi seperti seorang bajak laut. Dan uniknya di manga One Piece sendiri ada banyak karakter yang memiliki luka di sebelah matanya. Seperti Luffy, Zoro, Rayleigh, Ben Beckman, Sabo, Shanks, dan bahkan Sanji menutup salah satu matanya dengan gaya rambutnya. Atau ada juga karakter yang dalam cerita canonnya kita sama sekali tidak tahu matanya, yakni Doflamingo. Kemudian ada juga Sugar yang menggunakan kacamata seperti layaknya penutup mata seorang bajak laut. Jadi mengenai penggambaran mata sendiri, Eiichiro Oda memiliki caranya tersendiri untuk membuat karakter dengan unsur yang keren seputar mata meskipun dirinya tidak mengenakan penutup mata seorang bajak laut. Apakah dari karakter yang kita kenal?
Unsur mata merupakan unsur yang penting. Maksud kami, dalam manga Naruto sendiri, Masashi Kishimoto berhasil membuat kekuatan paling keren sejagat raya, yakni mengenai Sharingan dan level up tentang Sharingannya. Mungkin ini adalah salah satu konsep kekuatan terkeren dalam sebuah manga. Dan mata juga bisa menjadi unsur komedi terbaik. Mari kita ambil contoh ketika Usopp berhasil membuat pingsan Sugar adalah momen yang benar-benar kocak. Dari tulisan Eiichiro Oda, ia mengatakan bahwa akan ada seorang bajak laut yang muncul dengan penutup mata di akhir cerita One Piece. Rasanya Eiichiro Oda ingin di akhir cerita menunjukkan secara gamblang mengenai sebenarnya apa itu bajak laut. Jika dari karakter yang kita kenal, mungkin itu akan menjadi development karakter, yakni bisa saja Luffy mendapatkan perkembangan karakter untuk menggunakan penutup mata. Namun meski begitu, rasanya agak aneh jika Luffy mengenakan penutup mata. Maksud kami, development karakter seperti apa yang dialami oleh Luffy sampai-sampai berpengaruh pada penampilannya? Apakah Luffy menjadi seorang bajak laut sungguhan dengan penutup mata tersebut? Apalagi di tulisan Eiichiro Oda itu, Eiichiro Oda mengilustrasikan Luffy dengan penutup mata. Jadi rasanya bukan Oda banget jika tidak memberikan kejutan atas apa yang ingin ia lakukan. Sehingga kami memiliki kemungkinan yang lain, yakni bagaimana jika itu adalah Kurohige. Yap, Yonko Kurohige memiliki development karakter paling signifikan. Di pertemuan dirinya dengan Luffy, Kurohige mengenakan kemeja putih. Ya, intinya tampangnya masih miskin banget. Kemudian ketika dirinya sudah mendapatkan Yami Yami no Mi, Kurohige digambarkan dengan peningkatan tampilan secara drastis. Lalu setelah Kurohige mendapatkan Gura Gura no Mi dan menjabat posisi Yonko, Kurohige mendapatkan development lagi dari unsur pakaian, yakni ia sekarang mengenakan perhiasan yang mewah di tangannya, mengenakan kacamata, mengenakan topi bajak laut dengan logo bajak laut miliknya, memiliki janggut yang lebih menonjol. Ya, meski jam tayang Kurohige ini tidak terlalu banyak, namun Eiichiro Oda terus-menerus mengupgrade Kurohige. Kurohige dikatakan adalah orang yang membuat salah satu mata Shanks terluka. Dan Kurohige sendiri mengejek Shanks ketika di Marineford bahwa luka yang dimiliki oleh Shanks itu begitu cocok. Yang mana ketika Yasop mendengar perkataan itu muncul dari Kurohige, Yasop langsung menodongkan pistolnya pada Kurohige. Jadi bagaimana jika kedepannya Shanks masih memiliki dendam pada Kurohige? Atau bisa dibilang, Shanks adalah orang yang bergerak berdasarkan untuk mencegah hal buruk terjadi di masa depan. Shanks sudah terbukti mencoba menyuruh Shirohige untuk menarik es agar Arc Marineford tidak terjadi. Shanks menghentikan perang Marineford agar kekacauan tidak bertambah parah. Yang mungkin di masa depan, Shanks dapat melihat bahwa Kurohige adalah ancaman yang benar-benar menyeramkan bagi dunia. Shanks akhirnya turun tangan untuk menghadapi Kurohige. Dan karena Kurohige bukanlah orang yang bisa diajak bicara, mereka pun akhirnya tawuran. Tapi Shanks tidak bisa menang melawan Kurohige. Satu-satunya kenangan yang Shanks tinggalkan pada Kurohige hanyalah balas dendam atas luka yang diderita oleh Shanks itu sendiri. Shanks memberikan luka juga pada salah satu mata Kurohige, yang setelah itu Kurohige pun menutup salah satu matanya sebagai bentuk menutup luka dari Akagami no Shanks. Ya, jika kita melihat Shanks dari data yang kita punya, Shanks adalah sosok yang mengerikan. Bajak laut Shanks dikatakan adalah orang yang memotong salah satu lengan milik Kid. Lalu ketika Taka no Mihawk pertama kali ditunjukkan berkunjung menemui Shanks di awal cerita One Piece, bajak laut Shanks digambarkan dengan kondisi yang menyeramkan. Lalu ketika Ace pertama kali bertemu dengan Shanks juga, Shanks digambarkan dengan tatapan mata yang mengerikan. Belum lagi, Shanks menghentikan perang Marineford dengan hanya satu kapal saja, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk bajak laut Akagami, terutama Shanks ini, untuk bisa melukai musuh dengan tidak segan-segan. Dari sisi karakter baru, masih banyak karakter baru yang disembunyikan oleh Eiichiro Oda. Sudah ada dua karakter hebat yang saat ini masih siluet, yakni Rocks di Setback dan juga Im Sama. Rock dan Im Sama memiliki kemiripan. Pada awalnya kita berpikir bahwa para Yonko itu tidak pernah berada dalam satu bajak laut yang sama. Ya, itu hal yang wajar karena kekuatan mereka saat ini sungguh mengerikan. Namun ternyata kita diceritakan bahwa Shirohige, Shiki,
dan Big Mom pernah berada di satu kapal yang sama, yakni dipimpin oleh Rocks di Sebek. Lalu mengenai Gorosei, kita mengira bahwa mereka adalah orang tertinggi di pemerintahan karena selama 900 chapter mereka diperlihatkan seperti orang yang mengatur seluruh dunia ini. Namun di Arc Reverie, kita ditunjukkan Gorosei tunduk pada satu orang yang bernama Im Sama. Dengan dasar bahwa bajak laut Luffy akan bertarung dengan pemerintah dunia, beberapa orang menganggap Im Sama akan menjadi musuh terakhir dari Monkey D. Luffy. Dan ada teori yang mengatakan bahwa pemerintah dunia sebetulnya adalah bajak laut. Kesimpulannya adalah, dari topik ini ada banyak kemungkinan yang bisa terwujud mengenai siapakah sosok yang mengenakan penutup mata di akhir cerita One Piece ini. Namun kami curiga bahwa orang yang akan menutup mata adalah Kurohige. Banyak poin yang sudah kami jabarkan tadi, namun di sini kami ingin menyodorkan beberapa poin pendukung tambahan. Yang pertama adalah Eiichiro Oda pernah berkata bahwa dirinya ingin menamatkan One Piece dalam 5 tahun pertamanya. Dan sejauh ini ending One Piece belum pernah ada yang bisa menebaknya, sehingga ending One Piece ini tidak pernah berubah. Namun rencana tamat 5 tahun itu ternyata tidak sesuai dengan rencana. Namun jika kita melihat dari karakter yang dimunculkan dalam 5 tahun pertama manga One Piece, hanya ada 2 sosok hebat dari sisi bajak laut, yakni Akagami no Shanks dan Kurohige. Sedangkan di 5 tahun pertama manga One Piece, belum ada yang namanya Im Sama ataupun Rocks di Sebek. Ditambah lagi, karakter yang paling ditunjukkan sifat bajak lautnya adalah Kurohige. Ia merampas sesuatu dengan tidak pandang bulu. Ia menggunakan otak liciknya untuk mendapatkan sesuatu. Dirinya di chapter terbaru diperlihatkan seperti bermain wanita juga. Sehingga jika memang di akhir cerita One Piece Oda ingin menunjukkan dengan jelas apa sebenarnya bajak laut itu, sepertinya perkembangan karakter yang dirasakan Kurohige adalah jawabannya. Kurohige akan sampai di titik di mana ia bisa disebut sebagai bajak laut sungguhan, yang nanti Luffy akan dianggap seperti bajak lautan. Kurohige bajak laut yang merampas wilayah, merampas kekuasaan. Sedangkan Luffy adalah bajak laut yang membebaskan sebuah wilayah dan mengembalikan kekuasaan ke tangan orang yang sebenarnya. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.